Berdasarkan tingkat ketelitiannya, terdapat beberapa macam alat ukur panjang. Di antaranya adalah mistar atau penggaris dengan tingkat ketelitian 1 mm, jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm, mikrometer sekrup dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Jangka sorong memiliki rahang tetap dan rahang sorong atau geser yang berpasangan membentuk rahang luar dan rahang dalam. Skala panjang yang tertera pada rahang tetap disebut skala utama, sedangkan skala pendek yang tertera pada rahang sorong disebut nonius. Jangka sorong juga memiliki tangkai besi. Skala utama memiliki panjang 10 mm dan dibagi menjadi 10 skala, sehingga panjang satu skala pada skala utama adalah 10 mm per 10 sama dengan 1 mm. Sedangkan nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi menjadi 10 skala, sehingga panjang satu skala nonius adalah 9 mm per 10 sama dengan 0,9 mm. Dengan demikian, selisih skala dari skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Sorong dan perhatikan bacaan jangka. Klik benda jika ingin mengukur.
Adalah alat ukur panjang micrometer scope. Ini bentuk simulasinya. Bisa juga di dalam laboratorium kita bisa menggunakan secara real. Ini micrometer scope adalah jenis alat ukur panjang. Kita bisa menyelesaikannya dengan mudah apabila kita mengetahui cara membaca skalanya. Saya akan perkenalkan kepada teman-teman untuk membaca skala pada micrometer scope. Yang pertama kita harus mengetahui mana skala utama, mana skala nonius. Sebelum membaca skala utama dan skala nonius, kita harus tahu dulu berapakah tingkat ketelitian untuk micrometer scope. Alat micrometer scope ini memiliki tingkat ketelitian adalah 0,01 mm. 0,01 mm. Teman-teman harus ingat itu, 0,01 mm. Baik, sekarang kita harus mengetahui mana skala utama, mana skala nonius. Skala utama teman-teman harus melihat yang ini. Ini adalah skala utama. Bagaimana cara untuk melihat skala utama adalah dengan cara melihat garis tepi yang ada ini. Garis tepi ini menunjukkan bahwa skala utama yang ditunjukkan. Untuk contoh, berapa skala utama? Kalau seperti ini, dia menunjukkan angka 10 mm. Oleh karena itu cara membacanya adalah 9,5 dan ini adalah 10. Ini adalah angka 10. Dalam skala micrometer scope ini dibaca 10 mm. Jadi skala utamanya adalah 10 mm. Jika seperti ini adalah 9 mm. Jadi ini 9, karena belum sampai di angka setengah, skala setengah seperti ini, maka dia tetap dibaca sebagai 9 mm. Oke, jadi skala utamanya adalah ini. Untuk membaca skala nonius, kita harus memperhatikan skala yang ini. Ini adalah skala nonius. Skala nonius yang ditunjukkan adalah angka 49. Ini 45, 46, 47, 48, 49. Ini adalah skala 49. Bagaimana cara membacanya adalah lihat garis yang hitam ini. Apabila dia menunjukkan garis rata ini, itu adalah skala nonius. Ini adalah 45, 46, 47, 48, dan 49. Itulah adalah skala nonius. Oleh karena itu, dalam pembacaan skalanya adalah skala utamanya adalah 9, skala noniusnya adalah 49. Seperti ini. Itu adalah cara membaca skala utamanya. Oleh karena itu, hasil pembacaannya adalah skala utama ditambah dengan hasil kali antara skala nonius dengan tingkat ketelitian. Oleh karena itu, skala utama yang dihasilkan adalah 9. Skala noniusnya adalah 49. 49 dikali dengan 0,01 hasilnya adalah 0,49. Oleh karena itu, hasil pembacaannya adalah 9 ditambah dengan 0,49 adalah hasilnya adalah 9,49. Maka kita lihat 9,49. Ya, jawabannya benar. 9,49. Skala utamanya adalah 9. Skala noniusnya adalah 49. Hasil 0,49 itu adalah hasil perkalian antara skala nonius dikali dengan tingkat ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. Oleh karena itu hasilnya adalah 9,0 ditambah dengan 0,49. Demikian cara membaca skala nonius dan skala utama pada micrometer scope. Alat ukur massa disebut neraca atau timbangan. Ada beberapa macam neraca, di antaranya neraca pasar. Neraca ini biasa kita jumpai di pasar atau warung.
Untuk mengukur massa benda, digunakan beberapa anak timbangan. Neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai ke setimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Neraca elektronik. Neraca elektronik sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah atau sayuran. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Neraca 3 lengan digunakan untuk mengukur massa benda, sehingga kegiatan pengukurannya dapat kita sebut sebagai kegiatan menimbang. Neraca 3 lengan yang akan kita gunakan pada video kali ini memiliki 3 lengan, yaitu bagian depan itu untuk satuan, bagian tengah untuk ratusan, dan bagian belakang untuk puluhan. Oh iya, video simulasi ini diambil dari buku IPA SMP kelas 7, buku pengayaan tebar pesona. Nah, sekarang kita lihat ya caranya bagaimana melakukan penimbangan. Pertama-tama, kita harus melakukan kalibrasi pada neraca, yaitu menggeser slider atau menggeser beban ini sampai ke angka 0. Pertama kita geser sampai ke angka 0. Oke, semuanya kita geser. Nah, setelah kita geser, kita lihat di sini garis penyeimbang ini hampir lurus. Untuk sebelum digunakan, garis ini harus benar-benar lurus. Karenanya berikutnya kita harus memutar kalibrator sehingga garis penyeimbang menjadi lurus horizontal. Oke, kita bisa memutarnya ke bawah ataupun kita juga bisa memutarnya ke atas, disesuaikan kebutuhan. Nah, ini kita putar. Ya, oke. Nah, sekarang garis penyeimbang sudah seimbang, sudah siap untuk kita gunakan untuk menimbang benda. Kemudian kita potong benda yang akan kita timbang, kita ambil bendanya. Nah, sekarang kita lihat di bagian penyeimbang ternyata garisnya tidak lurus lagi. Supaya menjadi lurus, kita harus mengatur slider ke angka-angka sehingga nanti penyeimbang ini menjadi lurus, menjadi horizontal kembali. Pertama, kita menggeser bagian yang satuan dulu. Slider untuk satuan kita geser. Nah, setelah kita geser, kemudian bagian yang puluhan kita geser. Oke, kemudian baru yang terakhir adalah bagian yang ratusan. Oke, kita geser pelan-pelan. Oke, selanjutnya kita akan menggeser-geser slider yang lain sehingga nanti akan seimbang. Kita geser slider yang untuk puluhan. Oke. Nah, kita geser pelan-pelan. Oke, kurang lebih di angka 30. Kemudian kita geser slider yang satuan. Oke, kita geser. Yap. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke. Nah, untuk bagian yang satuan ini pada praktikumnya nanti kalian menggesernya menggunakan lidi ataupun menggunakan kawat sehingga ketelitiannya lebih cepat diperoleh daripada menggunakan jari untuk menggeser. Nah, ini masih kurang seimbang, kita geser lagi ya. Nah, sekarang semua sudah seimbang. Berikutnya kita akan membaca hasil pengukurannya. Pertama, kita melihat di angka yang ratusan. Di sini diperoleh hasil 400, kemudian di skala puluhan kita peroleh 40, kemudian di yang bagian satuan itu 6,7. Oke, setelah kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 446,7. 446,7 gram.
Nah, begitu caranya. Mudah bukan? Untuk menggunakan neraca 3 lengan memang dibutuhkan ketelitian di dalam melakukan pengukuran, terutama dan juga kesabaran di dalam menggeser-geser slider. Tapi ini merupakan kegiatan yang sangat mengasyikan loh, melakukan penimbangan menggunakan neraca 3 lengan. Selamat belajar!